Selamat hari Minggu adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Tentu sehat-sehat semua ya kan Neti sehat ya. semuanya, puji Tuhan. Amin. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Ibadah Minggu di pelayanan tanggal anak tanggal berapa Kak? 15 Agustus 2021. Oh ya adik-adik, kenapa ya kita pakai baju ini? Iya Ada nih, yang pakai tahu baju nggak? merah, terus maskernya Kak Merah putih. merah putih. Nah, Ya adik-adik, karena kita mau menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Jadi kita Selasa nanti ya Kak ya. Iya, jadi kita harus semangat ya Kak. Semangat. Iya. Nah, Kak, Adik-adik. sebelum kita mulai ibadah, ada yang harus dipersiapkan nih Kak Ina. Iya, siapkan Alkitabnya. Iya, kidung ceria, Siapkan siapkan hati, dan siapkan persembahan. persembahan. Oh iya, adik-adik udah kenal belum nih sama kakak-kakak Nah. yang melayani hari ini? Ada kakak Ina. Iya, ada kakak Neti dan kakak Jerry Jerry. yang setia mengiring kita dalam puji-pujian. Oke adik-adik, kalau sudah siap, Kita mau saat teduh dulu. iya mau saat teduh dulu. Kita bersaat teduh dimulai. Selesai. Ya adik-adik, kita mau berdiri, kita mau muji Tuhan. Kan tadi kita udah semangat ya Kak? Semangat ya. Oke, kita panggil dulu Kak. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Yesus cinta semua anak. Iya, Yesus cinta semua anak, cinta kita semua adik-adik. Kakak Jerry. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, sekarang kita mau sapa adik layan dari kelas AT. Anak tanggung ya Anak Kak, tanggung, berarti ya. kelas 4, 5, dan 6 SD. Ada siapa Kak? Nah, ada siapa ya adik? Kak Neti. Nih adik-adik kelas anak tanggung. Ada adik. Zaura, Iya. Valeska, Stefania, Rafael, Josafat, Rafael, Tinus, Mario, Nathaniel Jiro, Iren, Risail, Vio, Hans, Sani, dan adik Gaby. Halo semuanya adik-adik. Ada adik Jeremy Kak, Jessica, Johannes, Keke, Chester, Cesa, Michelle, George, Diandra, Joel, adik Rudiono, adik Jonathan, dan adik Kelvin. Halo semuanya. Ada adik Rere, Brian, Rehan, Michael, Kenzi, Tanaya Nenggolan, Christian, Chester, dan Jemeli. Halo semuanya adik-adik. Ada adik Kristabel, adik Benaya, adik Rahel, Harvan, Harvin, adik Vero, adik Altar, Lacresia, adik Jesslyn, Louis, David, Daniel, Gabriela, adik Mika, Kesia, Salom, Allen, Kesia, Sumanti, dan adik Gwen. Halo semuanya. adik-adik. Dan ada adik Andro, Revel, Kristo, Karen, Tania, Grace, Darel, Anya, Rakas, Willy, Reinhard, Matthew, Lukas, dan Kevin. Halo semuanya. Ada adik Matthew Pati Ruhu, ada adik Nauli, adik Lehon, Samuel, Rahel, Andrea, adik Karen, dan adik Bevan. Halo semuanya adik-adik.
Nah adik-adik, setelah kita sapa adik-adik, kita mau memuji Tuhan juga lagi ya Kak ya. Oh iya, masih semangat ya Kak. Masih semangat. Kalau gitu kita panggil Kak adik-adik berdiri. Bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya. Kak Jerry. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita mau doa pembukaan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah infak kami. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya Kak. Kita mau nyanyikan. Kita mau nyanyi lagi Kak. Kita harus nyanyi dengan penuh semangat nih. Belum capek kan? Belum dong, masih semangat Iya, ya adik-adik masih ya. semangat. Kita mau nyanyi lagu dari KC nomor 18. Kasih Tuhanku. Kakak Jerry. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar untuk manusia. Ia beri kasih yang suci dan abadi. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya Kak. Kita mau membaca Mazmur berbalasan. Adik-adik siapin Alkitabnya. Dibuka dari Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai 15. Ya, Mazmur 51 ayat 9 sampai 15. Kita akan membacanya secara responsoria. Jadi Kaneti akan membaca kalimat yang tercetak keluar. Adik-adik bersama Kak Ina membaca Tercetak ke yang tercetak ke dalam. Ya, sudah siap adik-adik? Kita mulai ya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, demikian bacaan Mazmur. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah,
Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kesaksian Kesaksian pujian pujian Kak Ina. Dari siapa? Dasya Tobing. Iya, judulnya apa Kak? Hidup ini adalah kesempatan dan Adik Maitimu Walintukan Kids. Ya, Dari bersaudara ini Kak. Sektor 15 ya. 15. Judulnya Ku Berbahagia. Kita mau lihat kesaksian pujian dari teman-teman kita. Adalah kesempatan.
Kaneti, adik-adik, kita udah mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik lain. Bagus-bagus ya Kak ya. Bagus loh, Iya, Kak. teman-teman kita udah memuji Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang mau mengirimkan kesaksian pujian dengan cara bernyanyi, bisa adik-adik menggunakan gimana Kak? Pakaian yang rapi. lalu Terus direkam minta oleh tolong dibantu mama iya, papanya atau oleh kakak mama adiknya papa ya. atau kakaknya yang ada di rumah, terus Iya. dikirim ke kakak layan di Tiap sektor masing-masing sektor atau masing-masing. kakak-kakak yang adik-adik tahu nomornya. Nah, kita mau masuk ayat hafalan kelas anak tanggung Kak Ina, kelas 4 sampai 6 Kelas 6 SD. Nah, untuk anak tanggung terambil dari Roma pasal 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 yang bunyinya, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. ya itu ayat hafalan untuk kelas anak tanggung. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah menghafal, adik-adik bisa Mengirimkan video direkam Kak, ya, direkam. Terus video. videonya Bisa dikirim paling lambat hari apa, Kak? paling lambat hari Kamis Kak, tanggal 19 Agustus Agustus. dikirim ke kakak-kakak layan di sektornya masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, siapa yang mau dengar firman Tuhan? Saya Kaneti. Iya, udah siap dengan firman Tuhan, udah siap Alkitabnya? Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini Akan disampaikan oleh anak TK, oleh Kak Kakak Nia Kak, terus anak kecil oleh Kakak Ratna dan anak tanggung oleh Kakak Remon. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dulu ya adik-adik ya. Iya, Ayo, berarti adik-adik berdiri lagi ya Kak. ayo. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. kita mau nyanyi pujian. Dari KC nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku, Kakak Jerry. Bait pertama aja ya, Kak. Iya, bait 1 aja. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik boleh duduk kembali. Shalom adik-adik, salam sejahtera, selamat pagi adik-adik. Karena mengaku dan percaya, adik-adik bisa mengikuti IMPA ini dengan kondisi yang sehat. Walaupun tidak dalam kondisi yang sehat, karena mengaku dan percaya, adik-adik bisa mengikutinya dengan hati yang penuh sukacita, dorongan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik ya. Sekarang tiba saatnya kita akan menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya, karena mau melepas masker dulu adik-adik ya. Nah adik-adik seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meminta tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu. Nah, untuk itu adik-adik, karena mengajak kita semua untuk berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, setelah sebelumnya kita telah memuji dan memuliakan nama-Mu, sekarang tiba pada saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum itu ya Tuhan, tolong berkatilah kami anak-anak-Mu agar kami membuka pintu hati kami sehingga firman yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus berkatilah benda-benda mati yang kami gunakan dalam streaming IMPA ini, entah itu TV, laptop, HP atau apapun itu Tuhan Yesus berkatilah agar itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga berkatilah Kak Remon yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini berasal daripada hati-Mu saja Tuhan. Sehingga firman ini bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu karena kami yakin dan percaya Kau berada di sisi kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hanya di dalam nama mula kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka pembacaan kita yang terambil dari Perjanjian Baru nih kali ini. Ya, kita buka dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 26. Nah, adik-adik, kita baca bersama-sama adik-adik ya. Adik-adik bisa baca dari rumah, karena membaca dari sini adik-adik. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes, luar biasa ya. Oke, Roma 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus Allah telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan kita. Nah, adik-adik, sebelum Kak Remon masuk ke pembahasan firman Tuhan ini, Kak Remon mau tanya dulu sama adik-adik. Nah, adik-adik, biasanya kalau di sekolah itu, kalau dulu sebelum Zoom, bahkan kalau sekarang setelah daring, adik-adik atau via Zoom, adik-adik punya teman-teman yang berbagai macam nggak di sekolah? Kayak misalnya perbedaan dari agama, bisa itu perbedaannya dari bentuk suku, atau dari bentuk tubuh, kayak misalnya Kak Remon sawo matang, adik-adik ada yang putih, ada yang hitam, terus ada adik-adik yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, dan berbagai macam perbedaan lain adik-adik. Nah, tentunya ada kan adik-adik kan? Nah, pertanyaan Kak Remon, apakah dalam perbedaan itu atau keberagaman itu adik-adik telah hidup rukun? Kak Remon yakin dan percaya adik-adik pasti hidup dengan rukun adik-adik. Kalau adik-adik mengimani firman Tuhan yang adik-adik pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Gak usah jauh-jauh deh, dari minggu lalu aja. Yang waktu itu pembawa firmannya siapa adik-adik? Benar banget Kak Ita adik-adik. Dimana intinya kita belajar adik-adik bahwa kita sebagai anak Tuhan mesti yakin dan harus yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang telah kita terima memampukan kita untuk apa? Melakukan tanda-tanda dan juga mujizat dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah jauh-jauh adik-adik. Berarti adik-adik dengan hidup rukun dengan sesama adik-adik telah menjadi pembawa damai itu sendiri adik-adik. Nah, itu berarti adik-adik telah menjadi anak-anak Tuhan yang membawa tanda-tanda dan juga mujizat bagi sekeliling adik-adik. Ya. Nah, mujizat itu tidak harus menyembuhkan orang, membelah lautan, memindahkan gunung adik-adik. Adik-adik bisa menjadi pembawa damai bagi sekeliling adik-adik. Adik-adik telah menjadi mujizat bagi orang-orang lain adik-adik. Ya, mereka merasakan damai sukacita Tuhan. Aduh, kok kalau dekat dia, aku damai banget ya. Nah, itu adik-adik telah menjadi pembawa damai adik-adik. Adik-adik telah menjadi pembawa mujizat Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita masuk ke pembacaan kita adik-adik. Sama seperti dalam kehidupan adik-adik yang hidup dengan berbagai macam perbedaan, begitupun jemaat Tuhan yang ada di kota Roma pada saat itu adik-adik. Nah, apa ya? Mereka itu hidup juga dalam keberagaman. Tetapi apakah dalam keberagaman itu mereka hidup rukun sama seperti adik-adik ini nih yang menjadi pembawa damai? Ya. Nah, sayang sekali tidak adik-adik. Jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di kota Roma pada saat itu, mereka tidak hidup rukun adik-adik. Inilah yang mendorong Tuhan untuk membuat Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Roma adik-adik.
Nah, bahwa mereka dalam perbedaan itu mereka harus hidup rukun. Salah satu hidup mereka tidak bisa hidup rukun karena apa sih adik-adik? Karena mereka saling tidak menerima adik-adik bahwa keselamatan itu harus ada dari suku aku aja nih, kamu nggak dapat nih. Ya, nah itulah perbedaan itu adik-adik. Sehingga mereka saling merendahkan satu sama lain adik-adik karena mereka merasa bahwa keselamatan itu untuk mereka sendiri adik-adik, kaum-kaum tertentu adik-adik. Nah, inilah yang membuat Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Nah, ada 3 pesan yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di kota Roma pada saat itu. Yang pertama adik-adik bisa baca dalam ayat 21 dan 22 adik-adik. Nah, di mana inti di sini, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Yesus Kristus karena kebalik sebab tidak ada perbedaan. Nah, begitu adik-adik, bahwa kita telah dibenarkan tanpa hukum Taurat adik-adik, dan kita telah dibenarkan Tuhan itu karena iman kita adik-adik tanpa memandang perbedaan. Itu berarti kasih anugerah Tuhan Yesus itu, yaitu dalam bentuk keselamatan yang kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu untuk semua orang yang mengimani Yesus adalah juru selamat kita adik-adik. Jadi keselamatan itu tidak memandang perbedaan suku, perbedaan bentuk tubuh, perbedaan ras, dan juga perbedaan lainnya adik-adik. Sepanjang orang itu menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan mengakuinya adik-adik, maka keselamatan itu akan dia terima adik-adik. Nah, dan keselamatan itu bukan hasil kerja keras dia mengerjakan hukum Taurat itu adik-adik. Nah, lalu pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma yang kedua adalah itu bisa kita baca di ayat 23 adik-adik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah adik-adik. Jadi adik-adik, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, maka manusia itu tidak akan mendapat kemuliaan Tuhan dengan usahanya sendiri adik-adik, melainkan itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan adik-adik, sebagaimana kita baca di ayat 24. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Nah, itu pesan Rasul Paulus yang ketiga kepada jemaat-jemaat Tuhan di kota Roma adalah bahwa kasih karunia keselamatan itu dianugerahkan kepada manusia secara cuma-cuma, bukan karena hasil usaha manusia yang mengerjakan hukum Taurat itu adik-adik. Semua itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan pada saat itu di kota Roma tidak boleh sombong adik-adik, merasa keselamatan itu hanya untuk suku dia tertentu, hanya untuk dia doang, orang lain gak menerimanya adik-adik. Nah, itulah yang Rasul Paulus mau pesan kepada jemaat-jemaat Tuhan di kota Roma pada saat itu adik-adik. Nah, lalu yang kedua di sini Rasul Paulus mengingatkan adik-adik kepada mereka agar mereka hidup rukun, agar mereka bisa hidup dengan damai, mereka harus mau mengampuni satu dengan yang lain adik-adik, agar rantai kebencian yang membuat mereka hidup tidak rukun dipatahkan adik-adik. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu agar rantai penyebaran corona itu tidak menyebar, maka kita harus melakukan protokol kesehatan. Nah, begitupun di zaman pada saat itu adik-adik, agar rantai kebencian yang membuat mereka hidup tidak rukun itu bisa selesai, bisa patah, maka mereka harus mau mengampuni satu sama lain adik-adik. Dengan apa? Dengan dorongan kasih karunia yang mereka telah terima dengan secara cuma-cuma adik-adik, tanpa memandang perbedaan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan mau mensyukuri karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita melalui pengorbanan di kayu salib. Dengan cara apa? Melalui sikap hidup kita yang benar. Nah, atau baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengingat kata baik di mata Tuhan itu, pasti adik-adik ingat
cerita 2 minggu yang lalu nih, sepintas ya. Waktu itu siapa? Kak Pendeta Iren ya. Bagaimana pada zaman dulu itu umat manusia harus berbuat baik di mata Tuhan agar diselamatkan. Tetapi sekarang ini kita telah terlebih dahulu diselamatkan, sehingga kita patut mensyukurinya dengan cara apa? Melalui sikap hidup kita yang benar kepada semua orang manusia, semua orang tanpa memandang perbedaan. Sebagaimana Tuhan menganugerahkan karya keselamatannya kepada kita. Lalu yang kedua adik-adik, sebagaimana Tuhan telah menganugerahkan karya keselamatan kepada kita yang berdosa ini, maka hendaklah karya keselamatan itu mau mendorong kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita atau yang telah berdosa kepada kita, adik-adik. Ya adik-adik, kalau adik-adik setiap kali mengikuti IMPA, ya ada di doa syafaat yang ditutup dengan doa Bapa kami, adik-adik pasti selalu familiar dengan kata-kata ini adik-adik. Ya, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu ada juga adik-adik di Matius 6 ayat yang ke-12 adik-adik. Itu berarti apa adik-adik? Kita harus mau mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita adik-adik. Ya, dengan demikian kita telah memutus rantai kebencian melalui pengampunan yang kita keluarkan adik-adik, melalui dorongan dari Tuhan Yesus tentunya adik-adik ya. Nah ya, sehingga dimanapun adik berada, dimanapun adik ditempatkan, adik-adik telah menjadi pembawa damai. Adik-adik telah memotong rantai kebencian ya. Sama seperti kisah tadi adik-adik, kalau zaman sekarang itu kita sedang memotong rantai penyebaran COVID yang sudah berbagai macam varian dengan cara apa? Mentaati protokol dan juga melakukan vaksin. Begitupun sekarang adik-adik ya, kita harus memotong rantai kebencian itu dengan cara apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti di minggu ini kita dengarkan apa? Melalui sikap hidup yang benar dan mau mengampuni sesama kita yang telah menyakiti hati kita adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini ya. Firman Tuhan dengan segala kebesarannya memampukan adik-adik untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga dimanapun adik-adik berada, dimanapun Tuhan tempatkan, orang-orang merasakan kasih sukacita dari Tuhan Yesus melalui perbuatan hidup adik-adik. Amin. Sekarang menserahkan selanjutnya kepada liturgos kita dan juga pengungsi kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu tadi tentang apa Kak? Kita harus mengasihi. Iya, harus mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Dengan cara menebus dosa-dosa kita. Jadi kita sudah dikasihi, kita diampuni ya Kak. Kita diampuni dosa-dosa kita ya. Jadi kita juga harus mau mengampuni, mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kak ya. Dalam kita berteman, dalam kita di rumah kita harus saling mengasihi adik sama kakak, mengasihi orang tua. Kita mau merespon firman Tuhan adik-adik. Kita berdiri yuk, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau nyanyi lagu dari KC nomor 83, karena kasihnya padaku. Bait 1 dan 2 adik-adik. Kakak Jerry. Betapa
layan boleh duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat, Kak. Doa syafaat kita kali ini akan dibawakan oleh adik Luis dari sektor Sektor 11, 11, adik Kana dari sektor 13, dan akan ditutup oleh Kaneti. Ya, adik-adik, kita mau masuk doa syafaat. Sikap doanya ya, lipat tangan, matanya ditutup, kepala ditundukkan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di masa-masa pandemi ini. Kiranya Engkau berkati pemerintah dari tingkat bawah hingga tingkat atas, RT RW hingga presiden. Kiranya Engkau berkati para tenaga kesehatan juga, karena mereka sudah bekerja keras hanya untuk bangsa ini dari COVID-19. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, sedikit lagi kami juga mau merayakan kemerdekaan RI ke-76. Kiranya Engkau mampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati IMPA online kami. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami masih bisa beribadah hanya untuk nama-Mu saja. Berkati adik layan hingga kakak layan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga mau memberkati orang tua kami. Semoga mereka bisa mengajari kami dengan baik dari rumah ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya mau memberkati mereka agar mereka bisa sehat selalu dan panjang umur. Tuhan, berkatilah juga untuk sekolah kami, guru-guru kami ya Tuhan yang mengajari kami lewat Zoom atau yang alat-alat untuk bisa bertemu lewat online ya Tuhan. Semoga guru-guru kami bisa sehat-sehat juga ya Tuhan. Dan Tuhan mau jauhi guru-guru kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga untuk teman-teman kami ya Tuhan. Semoga mereka juga bisa mendengarkan guru dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kami pada hari ini kami mau mendoakan akan gereja kami GPIB Jatipon. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, para pendeta yang ada di GPIB Jatipon. Biarlah Tuhan memberkati mereka bersama keluarga mereka agar selalu dalam keadaan sehat dan dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh pelayan-Mu, para presbiter, para pengurus pelkat komisi, dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di jemaat-Mu GPIB Jatipon. Bapa di surga, kami juga mendoakan agar seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 16 Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan memberkati Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Mereka yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, mereka yang berduka Engkau hiburkan. Kami mau membawa juga adik dan keluarga adik layan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mau mendoakan untuk adik kami Luther Tobing dari sektor 5, untuk mama dari adik Geva dan Ana sektor 8, untuk mama dari adik Clarissa sektor 13, untuk adik Briana sektor 7, adik Justin, Jonathan Ginting, mama dan papa dari sektor 7, kakak pendeta Nancy, kakak dari kakak layan kami Kak Direk sektor 2. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui keadaan mereka,
yang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Engkau berkenan menjamah dengan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, sehingga mereka boleh sehat dan pulih kembali serta beraktivitas, dan mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan memuji Engkau. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami juga mengucap syukur bersama adik dan kakak layan kami yang Engkau boleh tambahkan 1 tahun usianya ya Bapa. Berkatilah mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, untuk Vanessa Patikawa sektor 2, untuk Sarah Golda Manurung sektor 13, Paila Nauli Sinaga sektor 14, dan adik Darren Timothy Pemantau sektor 13. Berkatilah Tuhan agar teman-teman kami ini yang Kau tambahkan 1 tahun usianya, mereka boleh semakin setia kepadamu, mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dalam studi mereka, berkati dalam aktivitas mereka, juga mereka boleh menjadi anak yang baik di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Walaupun saat ini kami tidak bisa beribadah secara langsung di rumah mereka karena pandemi ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan. Biarlah Tuhan mendatangkan berkat dan sukacita serta damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya Kak Neti ya. Caranya gimana Kak? Caranya itu adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik di celengan yang dibagikan pada saat ibadah Pasca PA. Lalu bisa juga adik-adik kirim melalui QR code Kak. QR code dengan aplikasi bisa OVO, bisa Genius, GoPay dan lain-lain. Tapi jangan lupa Kak, untuk kodenya Pelkat PA, jadi 2 angka terakhir di rupiah adik-adik diganti dengan angka 11. 11. Contohnya jika adik-adik mau kasih persembahan 5.000, jadi angkanya itu 5011. Jadi 11 itu kode persembahan adik-adik dari Pelkat PA. Bisa juga adik-adik titip melalui papa mama ya. Apabila papa mama mau ke gereja, bisa adik-adik titip melalui orang tua dan diberikan langsung ke gereja, ke kotak persembahan. Oh iya, jadi bisa di kotak persembahan, atau kalau tadi di celengan dititip ke kakaknya atau ke masing-masing sektor iya ya. Atau orang tua, siapa yang bisa pergi ke gereja ya Kak. Nah, dan kalau dititip ke orang tua bisa dimasukin ke dalam amplop, ditulis Pelkat PA, nama adik layan beserta sektornya. Iya, adik-adik sudah siap memberikan persembahan? Sudah Kak. Iya. Sebelum kita memberikan persembahan, Kita menyanyi pujian Kak. dari KC Ceria nomor 217. Bait 1 dan 3 judulnya Beri Padanya. Kak Jerry. Beri padanya segenap
hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan Warta Pelkat PA akan dibacakan oleh siapa, Kak? oleh Kak Brigit. Iya, Kak Brigit. Kita dengarkan ya adik-adik infonya. Halo adik-adik, bersama dengan Kak Brigit, kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta yang pertama, kakak-kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat. Ada adik Louis dari sektor 11 dan adik Kana dari sektor 13. Kakak-kakak juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan kesaksian pujian. Ada dari adik Dasya sektor 4 dan juga dari keluarga Maitimu Walintukan Kids sektor 15. Warta yang kedua, terima kasih juga kepada adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan dari IMPA minggu lalu. Nah, videonya bisa adik-adik lihat setelah pembacaan Warta Pelkat PA ini atau juga di akhir video dari IMPA hari ini. Warta yang ketiga, bagi adik-adik yang telah naik ke kelas 1 SMP, adik-adik masih bisa mengikuti IMPA di kelas anak tanggung dulu sampai ibadah serah terima dari Pelkat PA ke Pelkat PT diadakan. Untuk informasi mengenai tanggal ibadahnya, nanti akan segera diberitahukan oleh kakak-kakak lain ya adik-adik. Warta yang keempat, sate atau sate teduh virtual akan kembali diadakan pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.30 atau setengah 8 malam via Zoom. Link Zoom-nya nanti akan dikirimkan oleh kakak-kakak lain ya adik-adik. Silakan dilihat flyernya terlebih dahulu. Warta yang terakhir, dalam rangka HUT Pelkat PA GPIB tanggal 6 September 2021 yang ke-62 tahun, yuk adik-adik ikutan berpartisipasi dengan mengirimkan video. Videonya dapat berupa ucapan, nyanyian, gambar, dan lain sebagainya yang bertemakan dengan ulang tahun Pelkat PA yang ke-62 tahun. Videonya dapat adik-adik kirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing ya adik-adik. Dan videonya ditunggu paling lambat tanggal 29 Agustus 2021. Berikut contoh videonya. Halo, aku namanya Shalom. Halo, aku namanya Darren. Halo, nama aku Kanan. Halo, nama aku Hilary. Mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Demikianlah pembacaan Warta Pelkat PA yang dibacakan oleh Kak Brigit untuk hari ini. Terima kasih adik-adik. Titus 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 1 ayat 7.
Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, roh ketakutan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kekuatan. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah ada di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak, kita mau ajak adik-adik kita untuk berdiri lagi, Kak. Kita mau Kita memuji menyanyi- Tuhan kembali ya, Kak Iya, ya. betul. Mari adik-adik, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyi lagu Dari Kidung Ceria nomor 292. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. 2 bait, Kak. Bait 1 dan 4. Kakak Jerry. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Baik adik-adik, tadi setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan, telah bermazmur, telah berdoa syafaat, telah memberikan persembahan dan yang lain-lainnya. Sekarang tiba pada saatnya kita akan menutup ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini adik-adik. Namun sebelumnya Karung punya aktivitas nih untuk adik-adik nih yang ada di sebelah ini nih adik-adik. Ini bisa adik-adik download di link yang ada di deskripsi di bawah adik-adik ya. Nah, aktivitas apa sih adik-adik? Adik-adik kalau ngeliatin di sini ada berbagai macam tangan adik-adik. Ya. Terus ada yang kosong, ada yang kosong, ada yang isi nih adik-adik nih. Nah, di tengahnya ada firman Tuhan, Roma 3:24 adik-adik. Nah, tuliskan nama-nama, 4 nama aja deh dulu deh adik-adik yang telah menyakiti hati adik-adik. Setelah adik-adik isi, ingat di tengahnya adik-adik. Ya. Nah, adik-adik harus mau mengambil langkah untuk berani untuk mengampuni mereka semua adik-adik. Jadi adik-adik tuliskan, terus adik-adik tempel di pintu rumahnya, di pintu kamar adik-adik masing-masing, terus adik-adik ingat. Ya, adik-adik harus mau mengampuni mereka semua. Ya, dan juga berdoa kepada Tuhan agar adik-adik dimampukan untuk mengampuni mereka. Ya, kalau sudah adik-adik ampuni, adik-adik boleh cabut lagi, tapi kalau ada orang yang menyakiti hati adik-adik lagi, boleh di-print lagi, ditulis lagi adik-adik. Ya, karena ini linknya nggak akan kadaluarsa kok. Adik-adik bisa download setiap saat. Ya, oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik boleh berdiri semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setia dan juga anugerah-Mu kita bisa mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Ya Bapa, dalam kebesaran-Mu, biarlah sukacita dan juga damai sejahtera yang adik-adik rasakan dalam pertemuan secara virtual ini tidak hanya berakhir di tempat ini saja Tuhan Yesus, melainkan bisa mereka pertahankan dan bisa mereka bagikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling mereka Bapa, secara virtual dan juga secara pertemuan langsung ya Tuhan.
Dan juga Tuhan, biarlah firman yang mereka terima pada saat ini berkatilah mereka semua agar mereka bisa menyimpannya, menjadikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan Yesus, dan terlebih lagi mereka kerjakan dan mereka bagikan, ya Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih-Mu, membutuhkan damai sukacita-Mu, mereka rasakan melalui perbuatan adik-adik ini, Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini Tuhan, dalam kebesaran-Mu, hamba-Mu serahkan adik-adik ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam adik-adik ini melakukan aktivitas mereka selama seminggu ke depan, ya Tuhan. Biarlah suka duka yang mereka rasakan selama seminggu ke depan, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan berperkara, beracara juga berkarya, Tuhan. Apapun mereka gumulkan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menangkan, ya Tuhan. Sehingga anak-anak ini setiap saatnya, anak-anak ini semakin memuji dan memuliakan nama-Mu, anak-anak ini semakin serupa dan juga segambar dengan diri-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karenanya di dalam nama-Mu lah kami telah berucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat lanjutkan aktivitas tadi selanjutnya. Dan sampai bertemu di IMPA minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik. Dan jangan lupa kalau kemana-mana.